Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Selama bulan ini, bulan September ini, topiknya adalah tentang ibadah. Ibadah yang sejati. Hari ini kita akan belajar, sungguhkah engkau beribadah? Ada orang lahir dari keluarga Kristen. Sejak kecil, sejak baby sudah beribadah. Sudah ikut sekolah minggu. Bahkan dari kecil sampai meninggalnya dilayani oleh gereja. Dibaptis dari kecil oleh pendeta, meninggalnya pun dilayani oleh pendeta. Dengan kata lain, waduh, orang ini pasti beribadah. Apakah benar demikian saudara-saudara? Ya, hari ini kita sungguh-sungguh akan bertanya kepada diri kita masing-masing. Sungguhkah engkau beribadah? Sungguhkah saya beribadah? Karena ibadah semacam apakah yang dikehendaki Tuhan? Ibadah yang seperti apakah yang sungguh-sungguh ibadah? Karena banyak juga ibadah yang palsu, saudara. Ibadah kita akan membicarakan ibadah yang asli, yang otentik ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan sebelum kita lanjut. Kita baca 11, 12, 13, 14 ya. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu sekalian menyimak dalam hati. Ibrani 9, 11, 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah sama-sama, betapa lebihnya darah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat-ayat sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya, kata-kata sebelumnya itu mengenai pengorbanan Kristus. Melalui darahnya engkau dihapus dosanya dan kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, kita harus paham dengan kata-kata ini. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ngomong apa saudara? Ini membicarakan tentang status manusia. Status yang berdosa. Firman Tuhan berkata, kita semua dikandung dalam dosa dan dilahirkan di dalam dosa. Engkau statusnya berdosa. Tanpa penghapusan dosa-dosa, sesungguhnya kita tidak bisa beribadah. Ini harus kita pahami bersama. Bahwa setelah kejatuhan manusia, umat manusia, semua keturunan Adam, itu statusnya berdosa. Dan tidak ada yang terluput dari hal itu. Oleh karena itu muncullah saudara, manusia yang tidak berdosa. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Bukan keturunan Adam, bukan dari darah Adam, bukan dari benih Adam. Dia adalah benih Roh Kudus. Dan dialah yang menjadi juru selamat. Karena dia dalam hidupnya tidak berdosa dan statusnya tidak berdosa sebagai manusia. Patut kita pahami saudara,
Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Sebagai manusia, dari yang baka, dia masuk ke dalam kefanaan. Dari yang tak terbatas menjadi masuk dalam sejarah yang terbatas. Dari yang tak terkondisi, masuk ke dalam kondisi-kondisi manusia. Dari saudara, yang tahu segala-galanya, dia merendahkan dirinya untuk membatasi pengetahuannya, saudara. Ya, itulah Allah kita. Dan pada saat jadi manusia, dia dapat berdosa? Ini suatu pertanyaan teologis yang dipikirkan oleh orang-orang. Kalau dia tidak dapat berdosa sebagai manusia, maka dia bukan manusia. Karena itu cuma settingan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, dia taat sampai mati. Dan tidak berdosa walaupun dicobai. Walaupun godaan-godaan banyak. Sebagai manusia, dia berhasil saudara. Untuk mengikuti perintah Allah dan tidak berdosa. Dan yang lebih dahsyatnya saudara. Sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya, dia mati. Ini adalah suatu berita yang sungguh-sungguh mengejutkan, saudara. Bagaimana Allah yang tidak bisa mati menjadi mati. Justru karena kematian itu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena dosa-dosa kita dihapuskan oleh darahnya yang tercurah dari tubuhnya itu. Darah yang tercurah itu menunjukkan kematian. Firman Tuhan dengan berkata, di dalam rupa manusia, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebagai keadaan manusia. Tapi sebagai sifat ilahinya, Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%, sifat keahliannya tidak pernah mati. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Inilah inkarnasi. Sesungguhnya inkarnasi itu adalah melampaui segala pikiran manusia. Sehingga perdebatan ini dari awal sampai akhir masih ada saudara. Ya. Tetapi oleh iman kita percaya Allah yang hidup itu memang tidak pernah mati. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia dia mati untuk menebus hidup kita. Darahnya menghapus dosa-dosa kita. Itulah Allah kita yang ajaib saudara. Tidak ada Allah yang seperti itu. Hanya Allah yang berinkarnasi. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Oleh karena itu kekristenan, semua teolog berkata, kekristenan itu bukan agama. Sekali lagi ya, kekristenan adalah Allah yang datang kepada manusia. Agama adalah manusia yang coba-coba datang kepada Allah. Tidak akan pernah bisa. Nah saudara sekalian, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Banyak Allah saudara tapi bukan Allah. Di Gunung Kawi sana banyak Allah saudara. Betul? Pernah coba-coba? Kalau cuma datang aja nggak apa-apa, Gunung Semeru, Gunung Kawi, Gunung Arjuno silahkan saudara ya. Kenapa harus Gunung Kawi? Ya, Gunung Agung mau tutup saudara-saudara. Ya, toko buku itu. Nah, banyak orang pergi kepada yang dianggap Allah. Katanya di sana ada pohon punya khasiat. Wah gitu ya. Kali sana ada penunggunya. Itu berkhasiat untuk menyembuhkan sesuatu. Banyak orang beribadah atau pergi kepada Allah yang mati. Allah yang tidak bisa menghidupkan. Allah yang palsu. Allah itu cuma satu saudara, tidak ada Allah yang lain. Ya, Allah itu satu, Allah pencipta langit dan bumi. Oke, sampai sini. Lanjut. Ibadah. Itu pertama-tama tentang Allah. Bukan tentang saya, bukan tentang saudara, bukan tentang manusia. Ibadah pertama-tama tentang Allah. Dan itu dinyatakan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Bahwa Allah itu, bahwa ibadah manusia itu tentang Allah.
Baik, kita baca ya Kejadian 2 ayat 15. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini kejadiannya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa pasal 3. Ini pasal 2. Ya saudara-saudara, perhatikan kata mengusahakan itu. Allah memberi perintah kepada Adam mengusahakan. Ibraninya itu le'abodah. Kata dasarnya le'abodah itu ABD, ayin, beta, bayit, dan dalet. Ya, ABD, bahasa Ibrani itu huruf mati semua saudara. Dari ABD itu diserap oleh bahasa Arab menjadi ibadah. Lalu masuk ke Indonesia, ibadah juga. Arti ibadah sebetulnya adalah mengusahakan. Dan itu adalah perintah Allah saudara. Dengan demikian makna dari ibadah itu adalah melakukan perintah Allah di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya ibadah ini, kata ini, digunakan dalam ritual-ritual agama, dalam kebaktian-kebaktian keagamaan, dalam pertemuan-pertemuan religius. Kata yang sama, Mazmur 2, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah dengan penuh sukacita. Beribadahlah dengan penuh sorak-sorai. Itu katanya sama dengan ini. Ya, ayat 1 berkata, datanglah ke pintu gerbangnya. Wah ya, dengan penuh sukacita. Beribadahlah. Kata ini sama dengan yang di pasal 2. Dengan kata lain, orang Kristen, firman Tuhan tidak membeda-bedakan ibadah yang tepat ini dengan ibadah waktu engkau sedang bekerja. Pada waktu engkau sedang studi. Pada waktu engkau sedang liburan. Ibadahmu tidak akan pernah berhenti. Karena ibadah sesungguhnya adalah melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara. Ya, jadi jangan membeda-bedakan. Tidak ada dikotomi. Ibadah di gereja, ibadah di persekutuan, ibadah doa, itu baru ibadah. Tapi kalau saya berbisnis, aduh lupa beribadah. Kalau saya di rumah tangga, pulang dari rumah ini, lupa beribadah. Ibadah itu melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Apapun juga yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Itu kan jelas dalam perjanjian baru. Dari dalam setiap kehidupan kita, pada saat kita melakukan perintah Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, di sini kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya, mulutnya sungguh indah. Tapi keluar dari gereja ini, mulutnya penuh dengan ucapan-ucapan kotor. Saya pernah ngobrol sama anak saya, ya, mana anak saya? Ada di sini nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Satu kali dia ngomong anjir. Siapa ngomongnya? Siapa? Asem atau apalagi anjir, apalagi yang sekarang yang ngetop? Hah? Anjay ya dia pernah dia. Anjir, anjay, apalagi ya yang bahasa gaul sekarang? Kan kalian Bapak Ibu tahu maksudnya kan ya? Itu kan penghalusan kata dari kata anjing. Nah, ya tahu dia. Tahu. Saya ngomong, kamu tahu itu artinya? Tahu. Kenapa ngomong begitu? Ternyata dalam komunitasnya memang itu biasa. Di sekolah tuh biasa begitu. Terus saya ngomong, aduh coba diganti dengan yang lain deh. Yang itu gak enak di telinga gitu ya. Pada suatu kali anak saya ngomong, cih. Wah, setiap kali ngomong cih. Hari ini kita makan enak yuk. Tanggapannya cih. Siapa pernah ngomong gitu pernah? Gak enak didengar ya.
main-main, maksud itu main-main. Tetapi itu akhirnya jadi kebiasaan, saya tegur lagi. Emang di sekolahmu begitu? Iya papi, di sekolah begitu semua. Jadi kalau ada hal yang positif ditanggapinya, aduh, main-main. Tapi gak enak di hati, coba kamu jangan ngomong gitulah. Kalau ada yang positif kamu tanggapi apa? Syukur, puji Tuhan, atau gak usah sok rohani ya. Oke ya gitu ya. Emang kalau beribadah harus ngomong haleluya, puji Tuhan. Kan enggak juga. Beribadah dengan ngomong, wah ada hal yang baik. Oke tenang. Positif itu beribadah saudara. Jadi bukan masalah kalau ngomong haleluya beribadah. Puji Tuhan beribadah. Bukan, tapi kata-kata yang baik. Kata-kata yang bermakna. Bukan kata-kata sia-sia. Itulah ibadah saudara. Amin saudara. Ya itu dilakukan di mana saja. Bukan hanya di gereja, dalam rumah tanggamu, dalam studimu, bisnismu, proyek-proyekmu, apapun yang engkau lakukan, jika engkau menuruti firman Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Dan itu dilakukan oleh Kristus Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia beribadah total. Melakukan perintah Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu adalah inisiatif Allah. Allah yang menyuruh Adam beribadahlah. Allah yang menyuruh manusia beribadahlah. Itu bukan inisiatif manusia. Bukan mau-maunya Adam. Dia gak ngerti ibadah itu apa. Tapi Allah yang membuat itu ibadah. Dalam bahasa teologisnya Allah adalah subjek dari ibadah. Ibadah ini ada karena Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu termasuk ibadah. Tidak ada yang lain. Tanpa perkenanan dari Allah maka ibadah ini tidak ada saudara-saudara sekalian. Jadi jangan bangga kalau Bapak Ibu sekalian atau saya bisa datang ke tempat ini. Ini karena inisiatif Allah, perkenanan Allah, kehendak Allah. Tanpa dia ibadah itu tidak ada. Andai kata pun ada, kalau Allah tidak ada di sini itu bukan ibadah. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Allah hadir. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Itulah ibadah saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu saudara, tidak perlu, ini saya banyak dengar. Mari kita hadirkan Allah ke tempat ini. Ayo nyanyi yang keras, pujian, tepuk tangan, ini lebih semangat supaya Allah hadir di tempat ini. Itu omong kosong saudara. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku sebelum engkau nyanyi, sebelum kamu buat apa-apa, sebelum kita melakukan apa-apa. Tuhan sudah hadir di tempat ini. Coba lihat kiri kanan. Bukan pasangannya atau bukan temannya. Siapa Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Bukan siapa tahu, saya yakin Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Saya yakin Tuhan Yesus ada di samping saya. Itu janjinya. Oleh karena itu saya semangat beribadah. Oleh karena itu saya sungguh-sungguh gentar dalam beribadah. Karena Allah hadir di tempat ini. Ya, pengkhotbah sebelumnya. Banyak sekali ngomong. Ayo HP-nya, kalau lihat buka HP, lihat Alkitab. Karena Allah hadir tempat ini. Inilah tempat yang kudus, yang suci. Oleh kehadirannya, tempat ini dikuduskan dan disucikan. Itulah saudara, inisiatif Allah. Kalau Allah tidak hadir dalam ibadah itu percuma. Inisiatif Allah, Allah hadir dalam ibadah kita. Bukan hanya di sini saja, di tempat kerja kita. Dimanapun kita berada, jika kita melakukan firman Tuhan, Allah hadir untuk menemani kita. Oke, lanjut. Sungguhkah engkau mengakui bahwa ibadah adalah inisiatif Allah? Ya. Sungguhkah engkau mengakui ibadah adalah dari Allah untukmu?
kita harus bertanya, jangan-jangan kita selama ini datang dengan kesombongan kita. Ibadah harus dilandasi dengan kerendahan hati. Tanpa perkenanan Allah, kita tidak bisa beribadah. Pada satu kali ada orang sakit di rumah sakit. Pak, saya mau beribadah kalau udah sembuh. Belum sembuh sudah game point. Banyak ya begitu ya? Gak satu dua kan? Saya akan lebih semangat lagi beribadah, Pak. Oke, baik. Belum keluar rumah sakit, sudah dikuburkan ya. Gak sampai di sini. Karena dia gak mengerti arti ibadah itu apa. Di rumah sakit pun bisa beribadah, saudara. Sama keluarganya yuk kita doa sama-sama. Baca firman Tuhan. Karena dia gak ngerti arti ibadah, saudara. Bagi dia ibadah itu datang ke gereja. Dimanapun bisa beribadah. Karena Allah hadir di mana kita melakukan firman Tuhan. Oke, lanjut. Ibadah itu berfokus pada Allah Tritunggal, saudara. Dewasa ini banyak perdebatan. Ada gereja Unitarian, ada gereja Oneness, ada gereja Trinitarian. Kita adalah gereja Trinitarian yang menyembah kepada Allah Tritunggal. Apa itu gereja Unitarian? Gereja Unitarian itu adalah gereja yang menyembah kepada Allah Bapa. Allah Anak, Yesus itu derajatnya di bawah Allah. Roh Kudus di bawahnya Yesus. Ya, Yesus itu bukan Allah, hampir seperti Allah tapi bukan Allah. Nah, itu Unitarian. Ya, kita enggak, karena firman dengan jelas Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus adalah hakikatnya sama, Allah. Bagaimana dengan yang oneness? Bagi mereka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus podo wae. Bukan pribadi yang berbeda. Ya. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, Allah Bapa itu suatu pribadi. Allah Anak pribadi, Allah Roh Kudus pribadi. Tapi ini semua adalah Allah yang esa. Bisa dibedakan tapi tidak pernah bisa dipisahkan. Itulah iman kita, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu gereja ini mengajarkan bahwa kita selalu menyembah kepada Allah Tritunggal. Paling jelas kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di kebiasaan. Saya akan selalu mengatakan pada akhir kebaktian, marilah kita memuji, memuja dan memuliakan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, doksologi. Itu maksudnya gereja ini mengajarkan setiap minggu setidak-tidaknya kita menyembah Allah Tritunggal. Ya, jadi kita fokusnya ke sana. Bukan hanya kepada Allah Bapa saja. Ada yang orang memfokuskan kepada Allah Anak, pada Yesus Kristus saja. Tapi tidak mempedulikan Allah Bapa. Ada gereja juga yang hanya berfokus kepada Allah Roh Kudus. Sehingga manifestasinya harus ada bahasa roh di tempat ini. Padahal kalau kita perhatikan saudara, bahasa roh itu rohnya bukan besar, rohnya roh kecil, roh manusia. Tapi banyak orang berkata, ini rohnya roh besar. Salah, coba lihat baca Alkitabnya, tolong dibaca ya. Jadi kita jangan minder kalau ngomong gereja ini gak ada Roh Kudusnya. Siapa bilang? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir, ya. Roh Kudusnya mana? Ya kita karena percaya kepada Allah Tritunggal, maka dia juga hadir. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, tidak terpisahkan. Kita dapat membedakan, tapi tidak terpisahkan. Allah hadir. Amin saudara. Ya, itulah iman kita. Lanjut. Ibadah adalah anugerah. Sudah dikatakan di awal tadi, kalau bukan dengan perkenanan Allah, kita nggak bisa ibadah. Oleh karena itu gereja ini selalu mengajarkan.
votum. Apa itu votum? Ya, bisa dibaca di artikel saya di depan. Votum itu dari kata Latin vovere atau voveo, artinya sumpah yang diucapkan di hadapan Allah dan jemaat dan dalam manusia. Sumpah ibadah ini dilandasi dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah pencipta, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang biasa dipakai oleh Bapak Gereja Reformasi Calvin. Dia ambil itu dari kitab Mazmur 124 ayat 8. Sumpah, walaupun dia nggak pernah ngomong sumpah. Tapi kan dalam liturgi kita itu disebut votum, saudara. Jadi suatu pengakuan yang tidak main-main. Bahwa ibadah ini tanpa pertolongan Tuhan tidak ada. Kalaupun ada, itu Allahmu tidak hadir. Karena ibadah yang diberkati Tuhan, Allah harus hadir. Kita datang ke sini itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, kita sekali lagi tidak bisa beribadah. Otentik ibadah itu harus dihadiri Allah. Ya, Tuhan Yesus hadir. Otentik artinya apa? Ibadah yang bermakna adalah ibadah orang-orang yang sudah mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada suatu kali saya dapat hadiah. Jadi anugerah itu kata lainnya hadiah. Hadiah ini bagus sekali, saudara. Dan yang memberikan hadiah pada saya, Pak ini asli Pak. Wah senang saya. Ya senang. Bagaimana kalau hadiah yang tidak asli? Ya senang juga gak apa-apa gitu ya. Orang yang ngomong, orang gak lihat kok capnya. Tapi kalau yang asli itu ada capnya gitu ya. Nah maksud saya begini. Ibadah yang asli, yang sungguh-sungguh dilakukan oleh yang orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ada jaminan keasliannya. Ada jaminan bahwa sungguh engkau orang percaya dan engkau layak beribadah. Jaminan itu ada dalam hatimu saudara. Di dalam hatiku. Sebagai orang yang sudah selamat dan layak beribadah. Apa jaminannya? Engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dalam hatimu, engkau tidak bisa beribadah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa beribadah. Inilah iman kita saudara-saudara. Jadi beribadahlah dengan takut dan gentar. Beribadahlah dengan hormat. Beribadahlah dengan penuh sukacita. Beribadahlah kepada Allah yang hidup, yang sudah menjamin engkau dengan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, hatiku, di hati semua orang yang percaya kepadanya. Itulah ibadah. Asli saudara, ibadah itu bukan pura-pura ya. Saudara sekalian, banyak kepalsuan dalam ibadah. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah diampuni dosa-dosanya. Amin ya saudara. Tapi banyak orang beribadah. Hanya minta ampun kepada Tuhan. Tapi susah sekali. Atau bahkan tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian. Jika Roh Kudus ada di hati kita. Kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu gereja ini mengajarkan. Setiap minggu setidak-tidaknya. Ada yang namanya pengakuan dosa. Disitulah kadar keaslian ibadah ini. Keotentikan ibadah ini. Jika engkau mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Maka engkau akan pulang dengan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena firman Tuhan ngomong dengan keras. Barang siapa tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau. Coba perhatikan, di surga ada dosa enggak kira-kira?
kalau engkau tidak bisa mengampuni orang bersalah padamu. Terlepas dia nanti dia sudah diampuni, sudah dimaafkan, masih ngamuk, terserah dia. Ya, tapi hati kita mengampuni. Karena di surga tidak ada dosa, saudara. Kalau kita tidak pernah mengampuni, tidak bisa mengampuni, atau menunda-nunda pengampunan. Sehingga pada satu saatnya belum mengampuni, Tuhan sudah panggil. Kita berdosa, saudara. Dan tidak ada dosa di surga. Artinya yang berdosa masuk neraka. Betapa ibadah itu, saudara. Otentik diukur dari apa? Allah yang mengampuni dosamu. Dan buktinya kalau Allah sudah mengampuni dosamu, engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Ya, itulah iman kita. Ibadah semata-mata yang pertama-tama adalah tentang Allah. Yang kedua, saudara, ibadah adalah tentang manusia. Jadi ada keseimbangan, saudara. Baik, kita baca ya Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya anugerah keselamatan kekal. Responnya apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Artinya kita selalu mendengar firman-Nya, kita selalu peka dengan kehendak-Nya dengan hormat dan takut, saudara-saudara. Jadi jangan main-main dengan ibadah. Di sini mungkin kita bisa bersikap hormat dan takut, tapi ibadah karena dilakukan di mana saja, terjadi di mana saja, maka kita selalu hormat dan takut pada saat kita menjalani hidup ini. Karena hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah, respon kita itu datang kepada Allah. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Senang kau diberi berkat? Datang semua, saudara. Amin. Itulah ibadah. Kita datang kepada Allah yang memang sungguh untuk memberikan berkat kepada kita. Allah tidak pernah mengutuki kita, saudara, untuk orang-orang yang sudah diselamatkannya. Justru dia menjadi kutuk waktu dia disalib. Tapi dengan penyaliban itu kita memperoleh berkat. Berkat yang luar biasa, berkat keselamatan. Ibadah adalah respon manusia yang sudah diselamatkan datang kepada Allah yang hidup. Dan hendak memberi berkat, puji Tuhan. Tapi ingat saudara, ibadah juga itu tentang pengutusan. Ya, Yesus waktu naik ke surga, dia mengutus kan, pergilah. Ya, ada Pak Kim dari Korea, dia waktu hari Rabu bersaksi dia. Dia dengan yakin Tuhan mengutus dia ke Indonesia. Setiap orang punya panggilannya. Diutus kemana? Ada orang diutus ke Afrika, Guinea-Bissau, Pak Titus Dima. Ada orang diutus ke Madura. Ada yang diutus ke Manado. Ada yang diutus kemana saja Tuhan mau utus. Pada saat kita memberi berkat, Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kita daya untuk diutus menyampaikan berita keselamatan. Engkau diutus kepada keluargamu. Engkau diutus dalam pekerjaanmu. Engkau diutus kepada teman-temanmu untuk menyatakan Injil keselamatan. Karena hidup kita adalah ibadah, saudara. Oleh karena itu dalam akhir ibadah selalu ada apa? Pergilah, pulanglah. Diutus untuk menyatakan kasih Allah. Ya, ibadah juga itu dinamis. Harus kreatif, karena Allah kita kreatif. Adaptif, bisa beradaptasi di mana saja. Tanpa harus terlepas dari dasar-dasar iman kita. Ibadah Natal jelas berbeda dengan ibadah Paskah. Betul ya?
ibadah Jumat Agung, ibadah anak-anak berbeda dengan ibadah remaja, dengan ibadah dewasa atau lansia. Beda-beda. Gereja ini punya ibadah seperti itu, gereja lain punya ibadah yang lain, yang ya seperti itu. Tapi itu bagian dari kreativitas saudara-saudara. Kalau saya pergi ke desa-desa, daerah-daerah kecil itu, jemaatnya juga kecil, tapi mereka pujiannya wah bisa nari-nari. Saya bersuka cita saudara. Kreativitas mereka, adaptasi mereka, di mana Tuhan utus. Ibadah itu bukan dul. Dul itu bahasa Inggris, artinya membosankan, melelahkan, muram, memberatkan. Waduh capek ya gitu. Ya, ibadah itu bukan dul, tapi menggairahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ibadah itu harus antusias, bukan apatis. Nah, ini akan dijelaskan minggu depan. Antusias beribadah. Ya, silakan datang minggu depan karena tema-tema kita tentang ibadah. Antusias beribadah saya tidak akan jelaskan di sini, tapi intinya bergairah saudara-saudara. Mau bertemu dengan teman seiman, bergairah. Sedang liburan, tetap beribadah di hotel kalau tidak ada gereja yang dekat. Kenapa? Allah hadir kok di situ. Kalau ada gereja terdekat, silakan hadir. No problem. Karena kita antusias beribadah. Dan saudara-saudara bukan apatis ya. Masa bodoh gak mau tahu. Itu masalah itu ya. Terakhir saudara, ibadah. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah beribadah. Kita menganggap beribadah dari lahir sampai sekarang. Tapi ibadah itu yang berkenan adalah ibadah orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Oleh karena itu hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan keraskan hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga ibadahmu adalah bukan ibadah yang sia-sia. Karena pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan menjamin keselamatanmu. Dia akan masuk hatimu. Dia akan menjadi jaminan, menjadi materai yang tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Sehingga engkau pada waktu dipanggil ke surga, mendapatkan persekutuan dengan Bapa. Hari ini, harinya Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, hari Tuhan punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna penghakiman. Setiap orang yang tidak percaya kepadanya dihakimi dan akan memperoleh kematian kekal. Tapi makna yang kedua, hari Tuhan adalah hari kemuliaan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh persekutuan kekal dengan Bapa. Bapak Ibu sekalian, jika Anda sudah bertobat, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus dibuktikan dengan perubahan hidup. Banyak orang Bapak Ibu sekalian sudah dibaptis, sudah ikut CD, ikut KKR sana sini. Tapi tidak ada perubahan hidup. Maka sungguhkah engkau sudah beribadah? Itu bukan dibuktikan dengan kata-kata, oh iya saya sungguh, iya saya sudah. Itu dibuktikan dengan kelakuanmu, dengan tindakanmu, dengan perilakumu. Apakah engkau berubah semakin hari semakin baik, semakin seperti Kristus? Disitulah engkau beribadah, saudara. Tanyakan istrimu, tanyakan suamimu, tanyakan anak-anakmu. Papi, mami berubah enggak? Anak-anak tanyakan papa mamamu, aku berubah enggak? Karena itulah bukti dari engkau sudah diselamatkan.
dan engkau sedang beribadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin saudara tundukkan kepala. Tanyakan pada dirimu, sungguhkah aku beribadah? Dengan alat ukur sederhana, apakah aku berubah? Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin seperti Kristus. Memang kita belum sempurna. Karena kesempurnaan adalah milik Allah, milik Kristus. Tapi kita semua dituntut oleh firman Tuhan. Orang-orang yang sudah selamatkan semakin hari berubah semakin seperti Kristus. Semakin mengasihi, semakin menjadi berkat, semakin murah hati, semakin peduli, semakin semangat, semakin rendah hati. Oleh karena itu, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Dia akan